Fikayo Tomori, bek tangguh yang menjadi sorotan di Liga Italia. Di tengah persaingan sengit Liga Italia, satu nama yang telah mencuri perhatian para penggemar sepak bola adalah Fikayo Tomori. Bersama 9 pemain belakang asal Inggris ini telah menjelma menjadi bek tangguh yang memberikan kontribusi signifikan bagi Rossoneri. Tomori bahkan turut andil mempersembahkan gelar Scudetto untuk AC Milan, menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan tim tersebut. Tomori tiba di AC Milan dengan status pinjaman dari Chelsea, klub asalnya. Namun performa impresifnya di Serie A telah membuat banyak orang terkesan, termasuk mantan klubnya sendiri. Chelsea tampaknya menyesal melepas Tomori dan kini tertarik untuk membawanya kembali ke Stamford Bridge. Menurut laporan dari TMW, beberapa klub papan atas Premier League seperti Manchester United, Chelsea, Arsenal, bahkan Tottenham telah lama mengikuti perkembangan Tomori. Ketertarikan ini tidak hanya berlaku untuk Tomori, tetapi juga untuk Mark Guehi dari Crystal Palace. Kedua pemain ini merupakan bagian dari tim nasional Inggris yang baru-baru ini dipanggil untuk mengikuti kualifikasi kejuaraan Euro 2024. Tomori dan Guehi sebagai pemain muda berbakat menjadi incaran klub-klub elit yang selalu mencari pemain bertalenta untuk memperkuat skuad mereka. Potensi mereka dalam bertahan dan kemampuan beradaptasi dengan cepat di pentas Eropa membuat mereka menjadi pemain yang sangat diinginkan. Keberhasilan Tomori di Serie A dan pengakuan dari klub-klub besar Inggris menunjukkan bahwa talenta muda masih memiliki tempat yang sangat penting di dunia sepak bola modern. Diharapkan keberhasilan dan kemampuan Tomori akan terus bersinar, memberikan inspirasi bagi generasi muda pemain sepak bola di seluruh dunia, serta membawa AC Milan meraih kesuksesan lebih lanjut di kompetisi domestik dan internasional. Menurut La Gazzetta dello Sport, Luka Jovic tidak layak untuk AC Milan. Pertandingan AC Milan melawan Udinese dini hari kemarin meninggalkan kesan yang pahit terutama bagi Luka Jovic yang mendapat kesempatan bermain sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Meski diberikan kepercayaan sejak menit pertama berkat perubahan formasi Stefano Pioli menjadi 4-4-2, harapan para pendukung Milan terhadap Jovic pupus begitu saja. Pemain asal Serbia ini mengalami malam sulit yang dipenuhi dengan kehilangan bola dan ketidakmampuan untuk menciptakan peluang berbahaya. Performa buruknya membuatnya mendapatkan gelar sebagai pemain terburuk di lapangan oleh beberapa outlet besar Italia. Dalam penilaian rating pemain, Jovic hanya mampu meraih skor 4,5 dari 10. Dan keputusan serupa datang dari Gazzetta dello Sport memberikan poin 4. Corriere dello Sport 4 poin dan Tuttosport 4,5 poin. Media-media terkemuka ini dengan tegas menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penampilan Jovic dalam pertandingan tersebut. Bahkan Gazzetta dello Sport tak segan-segan menyatakan bahwa Jovic tidak pantas untuk memperkuat Milan. Sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa tingginya ekspektasi yang tidak terpenuhi oleh pemain tersebut. Sementara itu, pemain pinjaman Milan Lorenzo Colombo telah menunjukkan performa cemerlang dengan mencetak 4 gol untuk Monza dan terus membuktikan potensinya dalam pertandingan melawan Hellas Verona. Keberhasilan Colombo memberikan opsi tambahan bagi AC Milan yang mungkin akan mempertimbangkan alternatif-alternatif di lini depan mereka untuk meraih sukses di kompetisi-kompetisi mendatang. Dengan Jovic gagal memenuhi harapan, Milan harus mengambil keputusan strategis guna memastikan bahwa lini penyerangan mereka menjadi kekuatan yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan-tantangan mendatang.
Rade Krunic menambah daftar panjang badai cedera di kubu Milan. Tak lama setelah Theo Hernandez absen karena cedera pergelangan kaki, AC Milan kembali mendapat pukulan telak dengan cedera otot yang dialami oleh Rade Krunic. Kondisi ini menambah daftar panjang pemain yang terkena cedera dalam skuad rossoneri, menimbulkan keprihatinan di kalangan penggemar dan staf pelatih. Rade Krunic yang berperan penting sebagai starter di lini tengah tim harus meninggalkan lapangan pada babak pertama pertandingan melawan Udinese. Posisinya kemudian digantikan oleh Yacine Adli. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Krunic mengeluhkan ketidaknyamanannya yang dirasakan pada otot aduktor. Saat ini ia sedang menjalani serangkaian pemeriksaan medis mendalam untuk menentukan tingkat keparahannya dan mengidentifikasi langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Kabar buruk ini datang pada saat yang tidak menguntungkan bagi Milan, terutama menjelang pertandingan penting melawan Paris Saint-Germain dalam kompetisi Liga Champions. Kehadiran Krunic di lapangan sangat dihargai oleh tim, dan absennya akan memberikan tekanan tambahan pada pemain lain yang harus menggantikan perannya di lini tengah. Staf medis bersama dengan pelatih dan pemain lainnya kini berusaha keras untuk memastikan pemulihan cepat bagi Krunic dan Theo Hernandez. Kedua pemain ini memiliki peran kunci dalam strategi tim, dan ketidakhadiran mereka di lapangan dapat mempengaruhi performa dan hasil pertandingan tim. Para penggemar setia Milan dengan harap-harap cemas menanti perkembangan kondisi kesehatan para pemain ini, berharap agar mereka segera pulih dan kembali beraksi untuk mendukung tim meraih kesuksesan di pentas domestik maupun Eropa. AC Milan diklaim semakin sulit raih Scudetto musim ini usai tumbang dari Udinese. Situasi sulit yang dihadapi AC Milan dalam kompetisi Serie A, khususnya setelah kekalahan mereka melawan Udinese. Kekalahan tersebut tidak hanya memperdalam krisis yang sedang berlangsung di tim, tetapi juga mempertegas selisih 6 poin dengan pemimpin klasemen Inter Milan. Musim lalu AC Milan menunjukkan performa yang solid dengan berada di peringkat kedua dan masih mempunyai peluang besar untuk mempertahankan gelar Scudetto. Namun musim ini situasinya sangat jauh berbeda. Inter Milan unggul 6 poin dari AC Milan di klasemen dan juga menampilkan performa yang jauh lebih baik. Kekhawatiran meningkat mengenai kemampuan Milan untuk bersaing dengan tim-tim papan atas di Serie A, mengingat perbedaan prestasi yang mencolok antara mereka dan rival terdekatnya. Selain itu, tantangan besar yang akan dihadapi oleh AC Milan dalam pertandingan mendatang melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dengan hasil buruk dan pertemuan sebelumnya melawan PSG, di mana Milan kalah dengan skor 3-0, ekspektasi untuk meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut menjadi semakin tinggi. Pada saat ini, penting bagi Milan untuk menjaga harapan mereka agar dapat melangkah ke babak sistem gugur kompetisi tersebut. Hal tersebut mencerminkan ketegangan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh penggemar dan pihak terkait AC Milan mengenai performa tim. Mereka berharap agar Milan dapat mengatasi krisisnya, meningkatkan performa, dan meraih hasil positif dalam pertandingan-pertandingan mendatang untuk mempertahankan ambisi mereka di Serie A dan di Liga Champions.